Ya, man sanna fil islami sunnatan hasanatan, siapa yang berupaya menampilkan dan melestarikan kebaikan yang diinisiasi kembali. Ada padam diinisiasi lagi. Orang jarang tahajud, diinisiasi supaya tahajud. Itu begitu dia tahajud, diikuti orang, dia dapat pahala tahajud dari semua orang yang mengerjakan itu. Gitu. Tapi sebaliknya, man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, siapa yang menginisiasi satu keburukan, ditampilkan, diupload dan diupdate. Terus lihat, jadi tren diikuti, maka dia menanggung juga bagian keburukan yang dihasilkan dari contoh buruk yang ditampilkan. Makanya saya seringkali kasih masukan, teman-teman kalau followersnya banyak itu sehari misalnya satu upload tentang satu hadis, satu ayat. Kan wallahu alam dari 1 juta satu orang dapat hidayah kan lumayan. Dapat kebaikan dari situ. Atau pesan-pesan kebaikan yang bisa ditampilkan. Nah karena itu kita akan coba perkuat kembali tentang nilai-nilai dalam kerumah tanggaan. Supaya ini menjadi kuat dari apa yang kita alami saat ini. Tidak dalam konteks mengomentari satu atau menghukumi dua, tapi menguatkan nilai kehidupan yang kita bawa. Minimal belum menikah sebagai anak. Supaya ke orang tua makin baik. Baik hidup ataupun telah wafat. Kan mungkin ada yang belum menikah ya, yang hadir di sini. Mudah-mudahan kiamat kurang 2 hari dah bisa menikah. Masih ada waktu sehari. Nah ya, yang kita alami apa, kita kuatkan. Jadi nanti yang ingin menata lagi, basicnya sudah ada. Jadi pelajari dari awal dulu. Makanya dulu saat mau menikah di Melayu itu terkenal sekali. Nanti datang bawa pantun ke calon mertuanya, setelah pantunnya diterima, dijawab sama calon mertua, nanti yang perempuan dipinggit dulu, diajari sama ibunya selama 40 hari. Bagaimana menjadi istri, hukum-hukumnya seperti apa, bagaimana mungkin yang dialami akan apa. Yang laki-laki mematangkan diri, menguatkan, ya sampai nanti punya kesiapan setelah 40 hari. Nanti ditandai, yang dilamar itu setelah diterima ditandai pakai daun pacar. Ada tandanya. Kalau di Arab pakai hina itu kan. Nah, ini pakai daun pacar. Masa itu disebut pacaran. Karena ditandai pakai daun pacar. Asalnya begitu. Jadi bukan pas naik beca berdua, seakan beca punya berdua, tukang beca nggak ada gitu ya. Itu kan konteks lain. Tapi awalnya ke situ. Nah kita dalam hal yang singkat ini kita akan diskusi. Nanti perannya bisa sebagai anak, bisa macam-macam dan sebagainya. Karena nanti basic ibadah itu implementasinya ke kehidupan. Misal gini, sholat selain membuktikan kita bertuhan, apa manfaat kehidupan duniawi kitanya? Ada nggak manfaatnya buat kehidupan duniawi kita? Ada. Kalau pahala kan urusan akhirat. Kita confirm bahwa kita bertuhan, kita sholat, ikhlas ada pahalanya, dampak sholat pada kehidupan dunia kita apa? Itu ayatnya ada. Turun Quran 29, ya surah 29 Al-Ankabut ayat 45. Utlu ma uhya ilaika minal kitab wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Kalau salat itu benar ditunaikan, maka itu membangun sifat protektif, ada proteksi dalam diri kita dari perbuatan menyimpang. Jadi semua potensi menyimpang itu akan dicegah. Karena saat salat itu diaktifasi semua filter dari mulai ujung kepala sampai ujung kaki. Tuh. Jadi kalau itu aktif, otomatis semua sumber keburukan itu akan ditolak. Tangan nggak mungkin berbuat buruk karena sudah aktif ke tangan ngalir dari ujung kepala sampai kaki. Nah sumber keburukan itu cuma 2. Kalau bukan fahsya yang bersumber dari syahwat. Maaf ya, kata-kata kotor, zina, kata-kata jorok. Maaf sekali, homoseksual misalnya, LGBT, ya, pornografi, porno aksi itu masuk kategori fahsya. Jadi tidak mungkin orang sholat berbuat fahsya, itu mustahil. Kecuali ada yang tidak tepat dalam menunaikan sholatnya. Mungkar, segala penyimpangan yang diingkari hati. Mencuri, merampok, maaf, membunuh, ya, berselisih, tidak jelas, berkelahi, macam-macam itu mungkar. Jadi orang sholat itu pasti bertransformasi menjadi pribadi baik. Itu rahasianya. Kenapa anak-anak kita semua dari sejak dulu diajarin oleh Nabi sebelum yang lain-lain sholatnya dulu. 7 tahun sholat.